Geger Atta Halilintar melakukan nikah siri dengan Ria Ricis? Tentu hal tersebut bukanlah sebuah hal yang nyata. Sebuah berita yang dikarang-karang atau sebuah fitnahan amat tak beralasan yang dibuat akun-akun tidak bertanggung jawab untuk suami Aurel Hermansyah tersebut dan diduga ingin menjatuhkan harkat dan martabat sebagai seorang suami dan juga ayah dengan 2 orang anak. Ya, seperti diketahui, ramai beredar di sosial media, khususnya kanal-kanal YouTube, yang seolah menjadikan namanya sebagai bahan clickbait. Menanggapi viralnya kehebohan ini, Atta Halilintar yang ditemui kemarin pun akhirnya menyatakan pernyataan dan sikapnya yang seolah siap berperang untuk meredam serangan dari diduga orang yang tidak menyukainya tersebut. Lantas seperti apa kemarahan Atta Halilintar saat dikunjungi tim intens investigasi usai kemarin futsal bersama beberapa rekan-rekan selebriti lainnya? Benarkah pula Atta telah menyiapkan beberapa laporan polisi untuk memenjarakan orang di balik akun-akun tersebut? Lalu benarkah pula terseret namanya dalam berita viral yang diduga sengaja menyerang Atta Halilintar tersebut juga membuat Ria Ricis mulai buka suara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Atta Halilintar kembali menjadi bulan-bulanan diduga orang yang tidak menyukainya setelah dalam kurun beberapa waktu terakhir, kanal-kanal YouTube di sosial media mengarang berita-berita miring terkait dirinya. Ya, mulai dari diberitakan melakukan gugatan perceraian yang dilayangkannya terhadap sang istri Aurel Hermansyah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Atta juga dituding telah melakukan nikah siri dengan YouTuber sekaligus mantan istri Teuku Ryan, Ria Ricis. Menanggapi kehebohan ini, Atta yang ditemui awak media usai bermain futsal bersama para selebritis seperti Rizky Bilar dan para selebritis lainnya, Atta sepertinya tak mau gegabah dalam bersikap. Pasalnya, kakak Thorik Halilintar ini cukup tenang dalam menyikapi hal tersebut. Terbukti dengan Atta menyebutkan jika fitnah-fitnahan tersebut semoga bisa menjadi penghapusan dosa baginya dan tangga menuju kehidupannya yang lebih baik. Meskipun begitu, terlihat cukup santai dalam menanggapinya, Atta sebenarnya memberikan sebuah warning, khususnya untuk si pembuat agar tak bisa tidur dengan nyenyak. Karena Atta sudah mengumpulkan beberapa akun dan telah berkomunikasi dengan kuasa hukum untuk menindaklanjuti fitnahan demi fitnahan yang datang tersebut. Ya, semoga jadi penghapusan dosa, amin. Sudah direncanakan semuanya, sudah diproses juga beberapa. Sebenarnya memang akunnya banyak, jadi kita lagi dijalankan dulu dan kita sudah komunikasi juga. Sebenarnya dari kemarin, cuma kan akunnya banyak, jadi akun-akun yang menyusul juga. Ya, jika ditelusuri dari beberapa akun di sosial media, memang agaknya cukup banyak akun-akun yang membawa-bawa nama Atta dan seolah menjadikan namanya sebagai clickbait agar video tersebut lantas ditonton dan dibagikan di sosial media. Atta juga menuturkan tindakan yang akan dilakukannya ini sudah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya maupun sang mertua Anang Hermansyah dan Ashanti. Sehingga Atta Halilintar pun agaknya akan all out dan menyeret akun-akun yang diduga tak menyukainya tersebut dan akan diseretnya ke balik jeruji besi. Lalu benarkah pula setali 3 uang dengan sikap yang diperlihatkan Atta? Hal yang sama dilakukan Ria Ricis yang merasa tercemar namanya usai terseret dalam berita viral yang diduga sengaja menyerang Atta Halilintar tersebut. Ya, ini juga pernyataan dari Ria Ricis di akun media sosialnya. Semoga Allah jauhkan kita dari segala fitnah dan hal-hal buruk. Amin. Keluarga semuanya mendukung.
Ya sebenarnya kalau kita lebih ke ini sih kan beritanya kayak buat cerai lah, apalah istri atau apa, jadi kita untuk kebaikan bersama. Ya, semoga dilancarkan. Kan hidup ini semua orang punya tujuannya masing-masing, terus ada maksud Tuhan. Mungkin kita bisa inginnya jadiin pelajaran juga buat saya. Tapi belakangan ini kamu banyak difitnah orang. Seperti apa sih tanggapan? Ya, semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan. Sementara itu untuk perihal tudingan-tudingan tak jelas yang mengatasnamakan dirinya dan keluarga, Atta Halilintar seperti bisa dibilang cukup kenyang pengalaman dengan hal tersebut. Tentu masih segar dalam ingatan bagaimana di awal Agustus lalu, istri Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, kembali dihujat netizen terkait aksi Aurel bernostalgia dengan dunia disc joki di rumahnya. Tampil dalam balutan baju merah muda yang dipadu padankan dengan hijab abu-abu, sayangnya aksi Aurel bergoyang sambil jemarinya asik memainkan tombol-tombol di atas turntable dan DJ mixer mendapat beragam komentar dari netizen. Ada yang positif, tapi ada pula yang bernada julid, seraya menyindir ibu dua anak tersebut yang baru saja pulang dari Tanah Suci Mekah menunaikan ibadah haji. Beruntung saat itu Atta pun ikut bersuara dengan memberikan komentarnya seperti berikut ini. Emang kalau nge-DJ di rumah sendiri juga nggak boleh. Depan anak sama suami juga nggak boleh. Siap salah. Pasti punya rasa up and down yang mungkin kadang aku kesel, emosi, marah sama diri sendiri juga pernah gitu, kayak ih kenapa sih kok gini gitu. Abis hamil Amina lahiran tuh aku turun kan berat badan. Nah belum di berat badan yang ideal aku udah hamil lagi, yang dimana aku naiknya jadi lebih besar lagi. Nah dari situ tuh netizen tuh mulai yang kayak ngata-ngatain aku, jadi gak pede. So aku sempet kayak Gak mau nyanyi, terus gak pede sampai aku sempet kayak gini, aku gak mau nyusuin anak aku deh. Aku sempet kayak gitu karena aku ngerasa dengan aku nyusuin aku tuh jadi gendut nih, aku gak suka gitu loh. Tapi padahal orang-orang di luar tuh gak tahu ya betapa susahnya aku tuh mengasihi anakku gitu ya di usiaku yang 26 tahun. Dimana aku tuh dulunya di rumah tuh kayak ya aku tuh manja banget. Sekarang aku yang dimana aku di rumah tuh sendiri, punya anak, aku harus ngurus suami, ngurus anak, belum lagi omongan netizen. Nah itu tuh buat aku jadi kayak stres gitu. Tidak hanya itu, di tahun 2023 lalu, Atta dan Aurel yang kerap mendapatkan fitnah dan bulian dari warganet saat sang anak Amina menjadi korban. Diperparah dengan Aurel yang sedang hamil anak keduanya saat itu. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh seorang oknum guru yang menghujat fisik anaknya Amina. Permasalahan terselesaikan setelah Aurel yang berencana akan melaporkan sang haters ke pihak kepolisian, dibalas sang haters dengan membuat video permintaan maaf. Kak Amina juga sering di haters gimana tanggapan? Diserang haters. Waduh, ya memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi emang kadang-kadang kan ada juga batasnya gitu. Jadi doain ya, semoga. Salam sejahtera Pak Atta dan Bu Aurel beserta keluarga besar Atta Halilintar. Saya bernama Emeris Mauli Tobing, berumur 35 tahun. Saya ingin meminta maaf dengan setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya. Saya menyesali atas perbuatan saya. Saya yang merugikan banyak pihak, terutama Bang Atta dan Amina Hana Nur Hatta. Saya meminta maaf. Ya sayang, sehat-sehat Amina, panjang umur, semakin pintar jadi anak soleha. Saya sama sekali tidak ada motif apapun. Saya berkomentar di dalam video Amina iseng-iseng dan beranggap tidak berdampak apa-apa. Tapi saya ternyata telah membuat kesalahan besar. Karena
tidak ada unsur tidak ada unsur apa-apa, tapi ternyata saya membuat kesalahan besar karena ada unsur-unsur hinaan, cacian, bahkan berdampak fitnah, pencemaran nama baik. Sampai Mbak Aurel sakit hati sebagai ibu. Saya pun juga sebagai ibu menyadari bagaimana sakit hati Mbak Aurel jika anaknya diperlakukan seperti Amin. Saya pun tidak menyangka kalau sampai suami saya anggota Polri terbawa-bawa kasus di sini, sedangkan suami saya tidak tahu sama sekali perbuatan saya lakukan ini. Saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Saya sangat menyesal dan saya berjanji untuk menjaga etika, ketikan, akhlak tangan saya untuk berpositif saja buat kesatuan Polres Paya. Itu gimana sakit hati mah pasti, karena sekarang orang tuanya coba yang terima kalau misalnya anaknya yang alhamdulillah sama Allah dikasih yang luar biasa, anak yang baik, anak yang lucu, anak yang apa ya, menurut dari kita masya Allah, maksudnya pemberian normal terbaik gitu lah lah, terbaik, tapi malah dihina gitu ya. Baik kan maksudnya kalau Amina kan anak perempuan pasti kan kita jaga, kita rawat dengan baik. Kalau dikata kayak gitu kan pasti juga semua orang tua pasti marah. Udah ketahuan. Ya kalau pelakunya udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya, yang aku dengar dari lawyer. Tapi ya kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah, bodoh lah, apa. Menurut saya itu kan ini ya, nggak ini ya, seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikatakan. Ya menurut saya sih kalau yang ngebully kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya yang bulinya itu seorang ibu juga gitu ya, kan seorang ibu punya anak, mau nggak kalau anaknya dibilangin gitu ya. Apalagi kalau hinanya udah bawa-bawa ke apa kayak autism atau apa. Orang yang punya anak autis aja nggak mau dibilang anaknya autis gitu ya. Apalagi kalau anaknya baik-baik aja terus dibilang gitu, pasti semua orang tua sakit lah hatinya gitu. Jadi semoga, makanya kalau apa ya, kadang-kadang tangan kita ini kan mencerminkan diri kita sendiri juga. Ya kalau kayak begitu nggak ngomong ke media, diem-diem aja. Sementara itu yang tidak juga kalah menghebohkan adalah saat Atta dituding membuat konten Jangan Ya Dek Ya yang diduga ditujukan kepada Fuji, mantan kekasih Thorik Halilintar. Seperti apa sekelumit kehebohan tersebut? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, awal Agustus 2024 silam, warganet dan masyarakat tentu sempat dihebohkan dengan Atta Halilintar yang diduga menyindir mantan kekasih adiknya Thorik Halilintar, yaitu Fujianti Utami Putri alias Fujian. Dalam sebuah tren yang tengah viral di sosial media TikTok dengan sound Jangan Ya Dek Ya, Atta menurut warganet sengaja melontarkan kata-kata seperti pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga, Jangan Ya Dek Ya, mencoba sembuhin trauma orang tapi malah dibikin trauma, Jangan Ya Dek Ya, diduga khusus dialamatkannya kepada Fuji.
Beberapa warganet yang diduga fans garis keras Fuji langsung membanjiri video yang dibuat Atta dan membubuhkan beberapa komentar yang intinya tidak terima idolanya seolah disenggol oleh kakak mantan kekasihnya itu. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya Dek ya. Atta sendiri sebenarnya telah meminta maaf bahkan sebanyak 2 kali di salah satu akun di sosial media yang mengunggah kembali tren video tersebut. Atta meminta maaf dan menuliskan dalam komentar bahwa ia hanya mengikuti tren yang sedang viral di media sosial dan tak menyangka mendapatkan respon yang cukup mencengangkan. Hingga sebagai bentuk tanggung jawabnya, ia pun menghapus video tersebut meski sudah mendapatkan cukup banyak penonton dan tanda suka dari penonton yang terhibur akan aksi yang dilakukannya. Meski begitu, hal tersebut tak lantas berhenti. Terbukti sang istri Aurel yang malah terimbas akibat hal ini, dan ada pula yang coba memfitnah Atta dengan sebuah akun di sosial media yang menjelek-jelekan masa lalu pasangan almarhumah Vanessa Angel dan Febri Andriansyah alias Bibi. Postingan ini pun kemudian dikomentari oleh Atta Halilintar, di-repost seolah-olah oleh akun Atta. Tak ayal, akibat diduga merepost konten haters tersebut, akun media sosial Atta Halilintar pun menjadi gempar dan membuat Atta Halilintar dihujat habis-habisan oleh warganet. Namun pada akhirnya semua urusan tersebut menjadi clear karena Atta Halilintar sudah meminta maaf langsung kepada Haji Faisal dan menjelaskan bahwa dirinya tidak ada maksud untuk menyinggung Fuji. Intinya video call-nya menyampaikan Pak Haji atas konten saya, tidak ada lain niat saya untuk menyindir keluarga Pak Haji, katanya istilahnya spontan aja. Tapi kalau andai kata itu menjadi pemikiran, saya mohon maaf. Itulah dia kan. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada Pak Haji, katanya. Sementara itu, imbas postingan video Atta Halilintar "Jangan ya Dek ya" yang diduga netizen bertujuan menyindir Fujianti Utami, tampaknya keciprat juga kepada sang istri Aurel Hermansyah. Bahkan Aurel sampai dibuat menangis ketika menanggapi hujatan haters tersebut. Lantas seperti apa respon yang diberikan ibundanya Krisdayanti? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Geger tangis Aurel pecah terlihat dari curahan hatinya di sosial media. Memang akhirnya ditanggapi oleh banyak pihak, termasuk sang ibunda Krisdayanti. KD yang ditemui belum lama ini tak memberikan jawaban spesifik, namun hanya mengajak masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Lantas benarkah tak akan ada sikap yang akan dilakukan Krisdayanti untuk warganet yang membuli anaknya Aurel? Apa-apa kan masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau haters followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Negatif harus ketemu positif. Karena kalau negatif-negatif nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai
terus masalahnya jadi keruh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.